Fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Salah satu iman seorang hamba, iman seorang mukmin adalah mengimani Darul Jaza, tempat di mana Allah akan membalas hambanya di akhirat yang beramal saleh dan taat kepadanya. Allah siapkan bagi mereka jannah, nas'alullah min fadlih, dengan sekian kenikmatannya. Atau itu Allah siapkan azab neraka bagi yang bermaksiat dan durhaka kepadanya. Pembahasan kita, tema kita kali ini tentang jannah, impian dan dambaan harapan setiap mukmin, mukminah. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahliha. Untuk kita ketahui beberapa permasalahan sekelumit tentang jannah ini. Taib. Jannah secara bahasa maknanya kebun atau taman, bustan. Itu orang Arab namakan jannah. Begitu pula terkhusus itu kebun korma atau pohon-pohon korma yang ada di situ, mereka namakan jannah. Makanya dalam komus disebutkan al-jannah hadiqah dzatu syajar wan nakhl. Kebun yang di situ ada pohon korma dan beberapa tanaman lain padanya. Itu mufrad, jamaknya jinan. Jannah ini seperti disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, memiliki beberapa makna, beberapa nama sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, terambil dari itu sifat-sifatnya. Antara lain nama-nama jannah di Quran Allah sebutkan, ya jannah itu sendiri nama pertama. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam jannah, surga, karena amal perbuatan kalian. Yang kedua, Allah namakan jannah itu pula dengan Darussalam. Firman Allah, lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka darussalam, jannah di sisi Rabb mereka, dan Allah wali mereka, menjaga, melindungi mereka karena apa yang mereka perbuat selama hidup. Darussalam disebut demikian karena segalanya adalah salam. Tidak ada di dalam jannah kejelekan sekecil apapun. Tidak ada cacat atau aib sekecil sedikit apapun. Yang itu di dunia adalah ya aib atau kekurangan. Maka pada wanita misalnya nggak ada haid, nggak ada nifas,
layaknya itu wanita di dunia. Nah, tidak ada sakit, tidak ada malapetaka, tidak ada kesedihan, tidak ada gundah gulana, tidak ada sumpek, tekanan batin, tekanan psikis. Itu semua adanya di dunia, membuat keruh hidup. Jannah enggak ada semua itu. Karena itu semua aib, kejelekan atau kekurangan. Jannah semuanya darussalam, segala kebahagiaan, segala kenikmatan di dalamnya. Yang ketiga Allah namakan pula dengan darul khuld. Karena kekal abadi memang di dalamnya selamanya. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalam jannah itu dengan penuh keselamatan, dan itu hari kekekalan yang abadi. Yang keempat Allah namakan pula itu dengan darul muqamah. Alladzi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Allah yang memberikan, menempatkan kita di darul muqamah, tempat tinggal, tempat mukim. Yaitulah jannah, darul muqamah. Yang kelima Allah namakan pula jannatul ma'wa. Indaha jannatul ma'wa. Allah namakan. Dari nama jannah pula Allah sebut itu jannatu adn. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Yang ketujuh Allah namakan Firdaus. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang kedelapan Allah namakan pula dengan jannatun naim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun naim. Yang kesembilan maqamun amin, yang penuh keamanan, ketenangan. Innal muttaqina fi maqamin amin, yakni jannah. Allah sebut juga yang ke-10 maq'adi sidqin, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Karena tempat kejujuran dan segala kejujuran ada padanya. Yang kedua, pembahasan kedua, akidah ahlu sunnah bahwa jannah begitu pula neraka, na'udzubillah, ada, telah Allah ciptakan. Dalam hadis Anas, kisah Isra Mi'raj, "Tsumman talaqa bi Jibrilu hatta intaha bi ila sidratil muntaha." Kemudian jalan lagi, aku dibawa oleh Jibril alaihi salam sampai ke sidratil muntaha. Fa ghasyiyaha alwanun la adri mahi. Itu diselimuti dengan banyak warna. Aku enggak tahu itu. Qala tsumma dakhaltul jannah. Kemudian aku masuk jannah, masuk surga. Fa idza fiha janabidh lu'lu' wa idza turabuha al-misk.
Ketika aku masuk, aku dapati di situ banyak janabid. Janabid itu semacam kubah, kayak kubah-kubah gitu. Tapi dari lu'lu', dari intan permata, dan tanahnya adalah misik yang sangat wangi. Juga dalam hadis Abu Hurairah, lamma khalaqallahu al-jannata wan nar arsala Jibril ilal jannah. Ketika Allah ciptakan surga dan neraka, Allah utus Jibril ke jannah. Faqala undur ilaiha. Kamu lihat itu jannah. Aku ciptakan. Wa ila ma a'adtu li ahliha fiha. Kamu lihat apa yang sudah aku siapkan untuk hambaku yang bertauhid dan taat padanya. Faja'a fanadhara ilaiha, maka datang Jibril ke jannah, beliau lihat. Wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha. Jibril lihat pula apa yang sudah Allah siapkan di jannah. Tsumma qala idhhab ilan nar fandur ilaiha. Lalu Allah katakan kembali ke Jibril, kamu ke neraka sana, kamu lihat seperti apa. Wa ila ma a'addtu li ahliha fiha. Apa yang sudah aku siapkan sebagai azab, hukuman bagi penghuninya. Fanadhara ilaiha fa idza hiya yarkabu ba'dhuha ba'dhan. Maka aku lihat neraka itu dalam keadaan sebagiannya menunggangi sebagian yang lainnya. Asyahid, berarti jannah itu ada. Sudah diciptakan Allah, neraka pun demikian. Karenanya Jibril datang dan melihat jannah, terkait pembahasan kita, melihat segala kenikmatan dan balasan baik yang Allah siapkan bagi penghuni-penghuninya. Dan itu akidah Ahlus Sunnah. Kata Imam Thahawi rahimahullah, wal jannatu wan naru makhluqatan. Surga maupun neraka keduanya makhluk ciptaan Allah. La tafnayani abadan. Keduanya tidak akan fana, tidak akan rusak atau musnah. Wala tabidan, tidak akan hilang. Fa innallaha ta'ala khalaqal janna wan nar qabla al-khalq. Allah ciptakan surga dan neraka itu sebelum makhluknya. Wa khalaqalahuma ahlan. Masing-masingnya surga maupun neraka Allah ciptakan pula penghuni-penghuninya. Siapa penghuni jannah, siapa penghuni neraka. Faman syaa minhum ilal jannati fadlan minhu. Maka dari hambanya yang masuk surga itu keutamaan Allah, rahmatnya yang Allah berikan padanya. Wa man syaa minhum ilan nar adlan minhu. Dari hambanya yang masuk neraka dihukum azab, itu juga karena maha adilnya Allah. Wa kullun ya'malu lima qad furigha lahu. Masing-masing orang beramal untuk sesuatu yang sudah ditetapkan untuknya. Wasairun lima khuliqalah wal khair wasyarr muqaddarani 'alal ibad. Begitulah orang pasti mengarah ke situ yang dia diciptakan untuknya. Kebaikan ataupun kejelekan sudah Allah takdirkan, Allah tentukan bagi hambanya. Dalam riwayat Ka'ab Ibnu Malik, Rasulullah SAW sebutkan, innaman nasamatul mu'min ta'irun ya'luqu fi syajaril jannah
nyawa seorang mukmin terbang berada di pepohonan surga hatta yurji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yauma yab'atsu, sampai hari kiamat Allah bangkitkan manusia kembali, akan Allah kembalikan itu nyawa ke jasadnya masing-masing. Ini nyawanya fulan, nyawanya fulan. Lalu dia akan bertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama hidupnya. Pembahasan yang ketiga sebelum ke darajat, di mana letak jannah ini, begitu bulan neraka. Allah katakan, kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Kata Ibnu Abbas, itu jannah yang dimaksud ayat. Atau sebagian tafsir salaf, illiyun berada di langit ketujuh, di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tempat jannah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang zahir, yang tampak kuat, bahwa illiyin, fi illiyin terambil dari kata bakunya al-ulu. Illiyun berarti dari ulu. Ulu itu tinggi, di atas, sesuatu yang luas, yang besar. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam rangka mengagungkan itu illiyun. Allah muliakan, Allah jelaskan keagungan dan kebesarannya. Wa ma adraka ma illiyun. Tahu kalian apa itu illiyun? Karena agungnya, besarnya. Demikian pula ayat wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit rizki kalian dan segala yang kalian dijanjikan untuknya. Rizqukum, rizki kalian di langit, yakni hujan, kata Ibnu Katsir. Wa fis samaa'i rizqukum, di langit rizki kalian, yakni hujan, turun dari langit. Allah turunkan. Wa ma tu'adun, dan yang dijanjikan kepada kalian di langit juga, yang dijanjikan kata Ibnu Katsir, jannah, surga ini. Itu letak dan tempat al-jannah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jannah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mukminin sebagai balasan untuk mereka, ini kenikmatan yang sangat besar Allah anugerahkan kepada hambanya. Banyak
keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan tentang jannah ini. Yang pertama, kenikmatan jiwa, karena itu segalanya. Jiwanya tenang, bahagia, tentram. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW menyebutkan, Innallaha yaqulu li ahlil jannah, Allah berkata kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayaqulun labbaik rabbana wa sa'daik. Serempak mereka menjawab, labbaik wa sa'daik, kami memenuhi panggilanmu, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Wal khair fi yadaik, dan segala kebaikan ada di tanganmu. Fayaqul hal raditum, lalu Allah tanya mereka, apa kalian sudah ridho dengan semua yang aku berikan ini, jannah dan kenikmatan-kenikmatannya? Fayaquluna wa malana la narda ya Rabb. Mereka jawab, ya Allah, kenapa enggak ridho kami? Luar biasa seperti ini kenikmatannya. Bagaimana mungkin kami enggak ridho? Pasti ridho lah. Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Belum lagi engkau berikan kepada kami yang itu tidak engkau berikan kepada siapapun dari makhlukmu. Fayaqul ala u'tikum afdalu min hadha. Ditanya kembali mereka oleh Allah, maukah kalian aku berikan kepada kalian yang lebih afdal dari semua ini, jannah? Yaqulun wa ayyu syai' afdal min dzalik. Maka mereka tanya keheranan, apa yang lebih afdal dari surga ini? Surga sudah seperti ini kenikmatannya. Fayaqul, Allah jawab, uhillu alaikum ridwani fala askhat alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan keridhoanku untuk kalian, sehingga aku tidak akan murka kepada kalian setelah hari ini, selama-lamanya. Maka itu kenikmatan tersendiri bagi ahlul jannah. Makanya di dalam ayat Allah sebutkan itu dengan lafadz nakiroh. Waridwanun minallahi akbar. Setelah Allah bicara tentang kenikmatan-kenikmatannya, waridwanun minallahi akbar, keridhaan Rabbmu itu jauh lebih besar. Kenapa dinakirohkan? Min maqamat tankir. Ulama sebutkan salah satu tujuan lafaz itu dinakirohkan untuk taklil, menunjukkan sedikitnya, menunjukkan kecilnya. Maka makna ayat, keridhaan sedikit saja dari Allah itu jauh lebih baik dari segalanya sudah. Rabbul Alamin yang memberi keridhaan. Maka di jannah kenikmatan secara nafs, jiwa dinikmati. Yang kedua, kenikmatan hissi. Tadi psikis, yang sekarang ini fisik, kenikmatan fisik bagi ahlul jannah. Allah sebutkan, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa
walahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Di satu ayat banyak sekali Allah sebutkan permisalan jannah yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Di situ ada sungai-sungai, sungai dari susu, bahkan nggak rusak sungainya, dari khamr, nikmat bagi yang meminumnya di jannah, dari madu yang murni. Maka itu semua kenikmatan fisik terlihat, nikmat mereka mendapatinya. Airnya pun tidak pernah rusak, tidak pernah bau, kayaknya air dunia. Lalu lihatlah, kadang banyak keruh, kadang ini jarang bisa mendapati air bersih. Di jannah bersih, nggak ada bau, nggak ada cacat padanya. Anhar min khamrin ladzatil lisyaribin. Begitu pula sungai-sungai dari khamr, itu nikmat bagi yang meminumnya di jannah. Yang ketiga dari kenikmatan jannah pula tempat tinggal mereka, ahlul jannah, di dalam jannah. Dan bahkan Allah berikan pada mereka hurul 'ain, para bidadari jannah. Allah sebutkan fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada para wanita, para bidadari yang sifatnya qasiratut tarf, matanya terjaga. Tarf itu mata ini, terjaga, terlindungi, nggak akan melihat atau melirik kepada selain pasangannya yang Allah berikan. Nggak seperti layaknya lelaki ahlu dunia, ya ataupun dia sudah punya istri, kadang namanya mata, ada fulana, dia lebih tertarik, dia ini. Nisa ahlul jannah, Allah katakan hurul 'ain qasiratut tarf, hanya suami dia yang dia lihat, pasangannya di jannah. Begitu pula dalam firman-Nya, muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Itu kenikmatan fisik, jasadnya memang diberi kenikmatan oleh Allah. Jannah, Allah kabarkan pula kalau dia berkamar-kamar, ghuraf. Kata Ibnu Katsir, itu sengaja Allah sebutkan kepada hambanya yang bahagia, mereka diberi ghurfah itu, kamar-kamar di dalam jannah. Kamar yang dimaksud bukan kayak kamar dunia, paling berapa, kalau di dunia 4 kali 3 atau 4 kali 4 begitu. Tapi ghuraf yang dimaksud adalah qusurus syahiqat, istana yang megah besar. Itu maksudnya kamar itu. Allah berikan padanya istana mewah besar. Balasan baginya
itu ghuraful ahlul jannah yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam nusus tersebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memang Rasul atau Nabi terafdal, termulia, akan dimuliakan oleh Allah di antara para nabi alaihi salam. Yang paling besar derajatnya, paling tinggi Rasulullah SAW. Dalam hadis Abdullah bin Amr, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul, tsumma shallu alaihi." Kalau kalian dengar muadzin, ucapkan seperti yang dia ucapkan. Baru setelah itu shallu alayya, shalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Karena yang sekali shalawat kepadaku, Allah shalawat pada dia 10 kali pujian Allah di hadapan malaikatnya. Tsumma sallallahu liyal wasilah, lalu mintakan kepada Allah agar Allah berikan wasilah kepadaku. Fa innaha manzilatun fil jannah la yanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Itu wasilah, derajat tinggi, manzilah dalam surga yang enggak diberikan kepada siapapun kecuali seorang hamba, kata Rasulullah, dan aku berharap aku orangnya yang diberi tempat itu. Kata Imam Ibnul Qayyim, hal itu karena derajat Rasulullah SAW begitu besar, karena di situ juga paling dekatnya darajat al-jannah ke arsy Rahman, derajat paling dekat kepada Allah. Makanya wasilah disebut wasilah, arti maknanya adalah qurb, kedekatan. Makanya jannah itu Allah namakan nur, cahaya. Wasilah adalah taqarrub, pendekatan diri kepada Allah dengan berbagai macam bentuk amal ibadah yang bisa kamu perbuat. Wasilah, agar Rasulullah memberi syafaatnya kepada seluruh umat manusia. Mereka lama sekali menunggu, berbulan-bulan mereka, bahkan bertahun-tahun mengharap balasannya di sisi Allah. Itu wasilah, pendekatan dirimu kepada Allah. Dari situ Rasulullah SAW a'lal khalq manzilah, makhluk tertinggi dan terbaik kedudukannya di sisi Allah. Dan tempat beliau tentunya Firdaus, tempat tertinggi di jannah dan paling tengah.
atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah di tempat tertinggi di dalam jannah, derajat beliau derajat yang paling tinggi. Bagaimana tidak, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tentang siapa yang paling afdol di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jannah ini dari rahmat Allah. Allah ajarkan perkara amalan yang dengannya mengantarkan dirimu ke jannah. Orang pendengar itu ingin dapat, ya harus ada ongkos yang mau keluarkan. Dari rahmat Allah yang pertama, Allah tunjukkan jalan menuju jannah apa saja. Sebab yang karenanya kamu akan dimasukkan jannah. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Yang taat kepada Allah dan pada Rasulnya, Allah masukkan dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai dan kekal abadi di dalamnya. Itu kemenangan yang besar. Taat apapun bentuknya. Yang kedua, thalabul ilm syar'i. Mencari ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu itu kamu tahu ketaatan kepada Allah, hak Allah yang tidak diberikan oleh kaum musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab masuknya jannah, Allah katakan antara lain di dalam ayat, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahum 'adzabun muhin. Yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar batasan-batasan Allah, Allah masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya dan baginya azab yang pedih. Maka ini ayat mengandung masalah musyrik kepada Allah, mendustakan para nabi, mereka kufur, mereka hasad. Itu perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah akan menjauh dari segala kemaksiatan yang membuat Allah murka kepada dirinya. Taib. Yang kedua atau yang ketiga, setelah ketaatan, menjaga diri keluarga dari api neraka. Ma'ruf ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Neraka. Ditakutkan kepada mukminin agar mereka menjaga diri, menjaga keluarganya, anak istrinya. Itu balasan yang beliau berikan kepada orang yang
banyak melayani atau berkhidmat pada dirimu. Ini sebab-sebab. Kamu pelajari, semuanya kemuliaan. Afsus salam fima bainakum. Sebarkan salam seperti yang Rasulullah sebutkan. Kalian akan masuk jannah. Tadkhulu jannata bisalam. Dengan tenang, dengan aman kamu masuk surga. Asal kamu jaga itu amalan. Nah, itu beberapa keutamaan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk salah satu dari apa yang Rasulullah SAW kabarkan di dalam sunnah, bahwa mukminin setelah mereka selamat melewati sirat, jembatan yang Allah letakkan di atas Jahannam, bahwa mereka ba'da dzalika qisas. Setelah melewati itu enggak berarti langsung masuk jannah. Dibersihkan, disucikan, sehingga benar-benar ketika masuk surga, jannah, tidak tersisa sedikit pun rasa iri, dengki, permusuhan antara yang satu dengan yang lain, diselesaikan di luar jannah. Karena yang seperti kita sebutkan tadi, di jannah enggak ada kekurangan dan aib apapun bentuknya, kezaliman dan semisalnya di luar. Di Bukhari disebutkan dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah SAW katakan, yakhlusul mu'minuna minan nar. Ketika mukminin telah diselamatkan dari neraka, fayuhbasun ala qantarah bainal jannati wan nar. Mereka ditahan di jembatan itu antara surga dan neraka. Fayuqtassu li ba'dihim min ba'd madzalim kanat bainahum fid dunya. Dikisos. Kisos itu kan pengambilan hak dari kezaliman yang sempat ada di antara mereka saat di dunia. Hatta idza hudzibu wa nuqqu udzina lahum fi dukhulil jannah. Begitu selesai, sehingga enggak ada satupun yang masih, aku masih punya sakit hati sama fulan, aku masih dongkol sama Alan, dia pernah begini, sudah enggak ada itu sama sekali. Terbalaskan, semuanya sudah terbalaskan satu dengan yang lain. Mukminin barulah saat itu diizinkan masuk jannah. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Demi yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya, masing-masing mukminin tahu di mana tempat dia di jannah, di surga, lebih tahu daripada tempat tinggal dia saat di dunia. Saat di dunia kan nggak mungkin orang salah alamat, itu nggak mungkin. Itu rumahmu, kamu paling tahu. Istilahnya orang tutup mata aja kamu tahu. Kamu pulang dari mana begitu misalnya, tutup mata gini kamu bisa jalan, tahu rumahmu di sebelah sini, sebelah situ. Nggak mungkin salah. Di dunia aja nggak mungkin orang salah kan, rumahmu sono, kamu perginya ke sana, itu nggak mungkin.
Kata Rasulullah SAW, demi Allah di surga setiap mukmin lebih tahu tempat dia di mana di jannah, lebih dia ketahui dibanding ketika tempat tinggal dia saat di dunia. Perkara yang kedua, bahwa manusia pertama yang Allah masukkan ke dalam jannah secara mutlak adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat pertama yang dimasukkan ke dalam jannah adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama masuk ke dalam surga dari umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Antara lain di Sahih Muslim hadis dari Anas, Rasulullah sebutkan, ana awwal man yuqra atau man yaqra'u babal jannah. Aku orang pertama yang mengetuk pintu jannah, sehingga beliau yang pertama masuk dalam jannah. Juga di Muslim dari Anas, Rasulullah sebutkan, ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga, fa'astaftih, aku minta untuk dibukakan, fayaqulul khazin, penjaga surga bertanya, man anta, siapa kamu? Fa'aqul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku jawab Muhammad. Fayaqul bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak, karenamu aku diperintah hanya untukmu, untuk agar aku tidak membuka pintu jannah ini bagi siapapun sebelummu. Memang Rasulullah SAW yang pertama masuk surga. Juga di Bukhari Muslim, Nasa'i dari Abu Hurairah, Rasulullah katakan, nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Kita umat yang belakangan, dan yang lain-lain sebelum kita, Yahud, Nasoro, semuanya sebelum kita. Tapi kita yang pertama di akhirat kelak. Nahnu awwalun nas dukhulan al-jannah. Maka kita juga umat ini yang pertama masuk surga, umat pertama masuk jannah. Padahal keberadaan mereka di dunia paling belakang, bontot sudah. Umat terakhir, sebagaimana nabinya juga nabi terakhir, enggak ada lagi. Tapi di yaumul qiyamah dimuliakan oleh Allah, mereka yang pertama masuk jannah sebelum umat-umat yang lain. Makanya para ulama menyebutkan fadhail ummah Muhammadiyah. Ada sekian keutamaan pada umat ini, umat Muhammadiyah, umat Rasul SAW. Salah satunya ini, mereka diizinkan atau dimasukkan ke dalam jannah pertama sebelum umat-umat yang lainnya. Di Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah katakan, atani Jibril. Jibril datang kepadaku, fa'arani babal jannah alladzi tadkhulu minhu ummati. Jibril tunjukkan kepadaku pintu surga yang darinya umatku ini akan masuk dari situ. Mendengar itu Abu Bakar berkata radhiyallahu an, ya Rasulullah, wadidtu
anni kuntu ma'ak hatta anzura ilai. Ya Rasulullah, berharapnya aku seandainya bisa bersamamu sehingga aku juga melihat yang kau lihat. Maka Rasulullah SAW katakan kepada beliau, amma innaka ya Aba Bakar awwalu man yadkhulul jannah min ummati. Adapun kamu, wahai Abu Bakar, orang pertama di umatku ini yang masuk jannah. Yang ketiga, bahwa dari keutamaan besar yang juga Allah berikan adalah mereka yang Allah masukkan ke dalam jannah bighairi hisab, tanpa melalui hisab, langsung. Nas'alullah min fadlih. Di Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatul badr. Rombongan pertama masuk jannah, wajah mereka seperti bulan di malam purnama. La yabsuquna fiha wala yamtakhitun wala yataghawwatun. Di dalamnya mereka tidak meludah, tidak keluar ingus, tidak BAB. Karena seperti kita sebutkan tadi, itu kan cacat di dunia, najis, bau, dan sisa-sisa kotoran manusia. Semuanya menjijikkan, ingus, ludah, yang belakang. Enggak ada itu di jannah. Aniyatuhum fiha dzahab. Bejana mereka di jannah adalah emas. Amsyatuhum minadz dzahabi wal fiddah. Begitu pula sisir mereka dari emas dan perak. Wa majamiruhumul ulwah wa rashhuhumul misk wa likulli wahidin minhum zaujatan yura mukhusuqihima min wara'il lahmi minal hasan atau minal husun. Masing-masing selain wewangian yang Allah berikan, ada dua istri Allah berikan kepada mereka yang begitu beningnya, begitu putihnya, hingga tulang mereka pun terlihat dari luar karena sangat cantiknya atau indahnya ciptaan mereka. La ikhtilaf bainahum wala tabaghut. Tidak ada perselisihan antara satu dengan yang lain, tidak ada saling benci. Qulubuhum qalbu rajulin wahid. Hati mereka ahlul jannah, hati satu orang. Yusabbihunallah bukratan wa asyiyah. Hati satu orang enggak mungkin kan, satu orang memusuhi dirinya sendiri. Satu orang kamu dengki kepada dirimu sendiri kan enggak mungkin. Kamu hasad pada dirimu sendiri. Kamu cekcok sama dirimu sendiri. Kamu berselisih. Maka seperti itu mereka. Sifat ahlul jannah. Ala qalbi rajulin wahid. Saling, yang ada hanya saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati satu dengan yang lain, dan terus mereka bertasbih kepada Allah pagi maupun petang harinya. Di Bukhari juga dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW sebutkan, la yadkhulannal jannah min ummati sab'una alfan au sab'umi'ati alfin la yadkhul awwaluhum hatta yadkhul akhiruhum
wujuhum ala suratil qamar lailatal badr. Sungguh, kata Rasulullah, dari umatku ini akan ada yang masuk jannah, masuk surga 70.000 orang, atau riwayat 700.000 orang. Mereka masuk jannah. Yang pertama dari mereka tidak akan masuk sampai yang belakang sendiri masuk bareng. Wajah-wajah mereka bagaikan bulan di malam purnama. Di Musnad Ahmad, min rahmatillah, dari rahmat Allah, dari hadis Abu Bakar radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, u'titu 70.000 min ummati yadkhulunal jannah bighairi hisab. Aku diberi oleh Allah keutamaan 70.000 dari umatku ini masuk surga tanpa hisab, tanpa melalui hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badr, wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, hati-hati mereka di atas hati satu orang. Fastazzattu rabbi jalla wa azz, maka aku minta tambah kepada Rabbku, fazadani, dan ditambah oleh Allah, ma'a kulli wahid 70.000. 70.000 itu pun masing-masingnya bersamanya 70.000 orang. Semua akan dimasukkan jannah tanpa hisab. Juga di Tirmidzi, Ibnu Hibban dari hadits Abu Umamah, Rasulullah katakan, wa'adani rabbi an yadkhulal jannah min ummati 70.000 bila hisab alaihim wala azab. Allah janjikan itu padaku, akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab, tanpa azab. Ma'a kulli alf 70. Bersama setiap 1.000 ada 70. Wa thalath hathayat min hathayati rabbi. Demikian di dalam hadis Tirmidzi dan juga di Musnad Ahmad. Di saat orang dalam ketakutan lari dari keluarganya, istri, anak, orang tua, saudara, kalaupun Allah kehendaki yang belum bertobat dari dosanya, dia diazab terlebih dahulu di neraka selama yang Allah inginkan. Tapi pasti dia akan dikeluarkan muwahhid, karena iman dan tauhidnya, dimasukkan jannah melalui hisab. Dihisab, ditimbang amal kebaikan, amal kejelekan dia. Tapi dari keutamaan mereka ini, tanpa melalui hisab, bahkan langsung saja Allah memasukkan mereka ke dalam jannah. Dan mereka ini, seperti yang Rasulullah sebutkan, la yatatayyarun, tidak pernah merasa sial karena sesuatu. Mereka tidak minta layar kun untuk minta diruqyah ketika sakit atau apa.
tolong ruqyah saya, carikan tukang ruqyah, suruh ngeruqyah saya. Mereka nggak pernah minta itu. Nah, juga disebutkan layak wun atau layak tawun. Mereka juga tidak melakukan kai. Dia salah satu bentuk pengobatan di Arab kuno. Besi dipanaskan di api sampai merah, kemudian ditempelkan, dinyonyokkan, ya ke titik-titik tertentu yang ahlinya ngerti. Dia makruh, walaupun pengobatan. Ulama sebutkan karena meninggalkan bekas. Kulit dinyonyok pakai besi menganga panas begitu, ya seumur hidup cacat itu di tempat yang di kei itu. Mereka tidak melakukan, tidak meminta untuk dikei itu pada dirinya. Ala kulli hal, karenanya Allah muliakan mereka, tidak musyrik, tidak tatoyur, tidak ini. Tawakalnya begitu kuat kepada Allah sehingga nggak minta diruqyah. Maka dimasukkan mereka ke dalam jannah tanpa hisab. Yang keempat, bahwa fuqara di dalam sunnah juga disebutkan masuk ke dalam jannah sebelum agniya, sebelum orang-orang kaya. Di Muslim dari Abdullah bin Amr, Rasulullah katakan, "Inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya yaumal qiyamah ilal jannah bi arba'ina kharifa." Fuqara muhajirin mendahului yang kaya di yaumul qiyamah masuk surga selama 40 musim, 40 tahun. Mendahului selama 40 musim sebelum yang agniya masuk di dalamnya. Di Tirmidzi juga Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari riwayat Abu Hurairah, fuqara'ul muhajirin yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim bi 500 'am. Fuqara muhajirin, orang fakir miskinnya, masuk surga 500 tahun sebelum yang kaya raya dari mereka. Di Hakim dalam Mustadrak dari hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah katakan, "Ata'lamu awwala zumratin tadkhulul jannah min ummati?" Tahukah kamu kelompok pertama yang masuk surga dari umatku? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, kata Abdullah bin Amr. Aku jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fuqara'ul muhajirin, yang pertama masuk fuqara' muhajirin. Ya'tuna yaumal qiyamah ila babil jannah wa yastaftahun. Fayaqul lahum al-khazanah au qad husibtum. Ketika mereka minta dibukakan pintu surga, penjaganya bertanya, apakah kalian sudah dihisab? Fayaqulun, mereka jawab, bi ayyi syai' nuhasab. Dihisab karena apa? Kami. Apa yang dihisab? Kami ini orang-orang miskin, tidak punya apa-apa. Wa inna ma kanat asyafuna ala awatikina fisabilillah hatta mitna ala dzalik. Paling-paling kekayaan kami pedang. Ya pedang kan juga kekayaan, dibeli dia. Ada nilainya lah. Tapi itu pun selalu kami selempangkan di pundak kami bawa kemana-mana. Begitu sampai kami mati. Jihad, berperang, ini itu. Ya, hanya itu yang kami punya. Qala fayuftahu lahum, maka dibukakan bagi mereka jannah.
fayaqilun fihi arba'ina aman qabla an yadkhuluhan nas. Maka mereka masuk beristirahat di jannah itu selama 40 tahun sebelum orang lain masuk jannah. Sudah 40 tahun mereka di dalam. Radhiyallahu anhum, fuqara dari muhajirin. Begitu pula di Bukhari dari Usama ibnu Zaid, Rasul katakan, kumtu ala babil jannah, fakana ammatu man dakhalahal masakin. Aku melihat pintu jannah, berdiri di situ, aku dapati hampir keseluruhan yang masuk jannah orang-orang miskin, orang-orang fuqara yang lemah ekonominya. Wa ashabul jaddi mahbusun, ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ilan nar. Adapun ashabul jad yakni yang punya bagian, jad yakni nasib, hadz. Ini orang-orang kaya yang dimaksud. Karena banyak bagian mereka di dunia kekayaannya. Mereka ditahan di luar jannah. Ditahan untuk dihitung, dihisap kembali. Dari mana barang kamu ini? Dari siapa kamu dapati? Kemana kamu belanjakan? Makanya lama mereka. Fuqara, masakin, gak punya apa-apa. Makanya pertama mereka mendahului masuk jannah. Itu tentang beberapa orang yang memiliki keutamaan masuk jannah dan sebab karenanya mereka dapati itu. Kelanjutannya insyaallah untuk nanti sore. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.